Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didi. Saya akan membacakan satu kasus dan mudah-mudahan Bapak Didi bisa menanggapinya dan memberikan info tambahan buat saya. Jadi kasusnya seperti ini. Ibu Guru Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak pada sisi lain. Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Jadi bagaimana Anda melihat keadaan si siswa dan bagaimana keadaan menurut sudut pandang Anda terhadap apa yang dilakukan Bu Tati? Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Yani atas ada beberapa permasalahan khususnya terkait dengan ada seorang siswa perempuan yang sedang berlutut di muka kelas yang diajar oleh Ibu Tati ya. Nah, melihat dari permasalahan tersebut, saya sebagai guru yang berada di samping kelas tersebut, samping kelas tersebut, apakah bisa menginterupsi ya ataukah tidak. Nah, sebagai seorang guru, kami khususnya saya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Nah, ketika seorang anak yang sedang memohon, ceritanya sepertinya memohon atau berlutut di depan kelasnya Ibu Tati ini, sepertinya ada permasalahan yang terjadi di dalam kelas Ibu Tati ya. Betul. Nah, ketika itu berada pada satu wilayah kelas tertentu, tentunya saya sebagai guru tidak bisa ikut campur dalam keadaan hal tersebut. Kenapa? Karena ya wilayahnya adalah wilayah kelasnya Ibu Tati. Nah, Ibu Tati mungkin mempunyai permasalahan atau mempunyai hukuman atau mempunyai disiplin yang sangat tinggi ternyata di sana. Nah, untuk menegakkan disiplin oleh Ibu Tati, tentunya kita tidak bisa ikut campur secara sepihak dulu, walaupun melihat keadaan anak tersebut. Ya, anak tersebut kan menangis meronta-ronta mungkin seperti itu, tetapi kita tidak tahu permasalahannya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau memang mau interupsi, kita tanyakan dulu kepada anak tersebut apa permasalahannya, sehingga tindakan yang harus dilakukan itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Nah, kalau memang sudah seperti itu, barulah kita menanyakan kepada orang yang berwenang, mungkin dalam hal ini kesiswaan, mungkin ya kesiswaan bisa kita beritahu tentang keadaan anak tersebut, atau juga pengawas piket pada hari itu ya, ketika apakah dia terlambat atau apa, kita tidak tahu kondisinya, jadi kita tidak bisa memvonis anak tersebut apakah ini benar atau salah, tidak tahu. Nah, begitu juga dengan Ibu Tati kan kita pun misalkan karena suasana dalam keadaan belajar ya, suasana dalam keadaan belajar otomatis
beliau adalah seorang guru yang disiplin, juga sangat dihormati, dan melihat dari latar belakang beliau ini adalah seorang yang memang orang yang sangat sangat apa ya, Dihormati. sangat dihormati. Nah, sehingga apa yang beliau lakukan itu mungkin adalah cerminan dari bentuk dari bagaimana beliau mendidik anak beliau. Nah, mungkin seperti itu Pembentukannya ya. sendiri seperti itu. Ya, itulah mungkin yang harus kita pahami ketika melihat kasus seperti itu. Jadi kita tidak bisa bertindak secara spontan. Langsung interupsi tidak bisa ya, Tidak Pak? bisa. Kenapa? Karena permasalahannya kan kita tidak tahu. Hanya sebelah pihak dari kita melihat anak tersebut menangis, tapi asal usulnya belum tentu tahu. Nah, sehingga lebih baik kita selesaikan dulu permasalahan yang ada itu, dalam artian kita melihat tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh Bu Tati. Nah, setelah itu kalau memang kita ingin tahu apa inti dari permasalahan tersebut, kita bisa langsung menanyakan setelah kelas bubar kepada Ibu Tati tersebut. Kan Ibu itu sekedar apa namanya, sekedar ya, menunggu bisa ya, melaporkan dengan menginstruksikan dengan pengawas harian pun mungkin kita bisa ya, menanyakan anak dulu iya, sebelum kita menanyakan kembali menanyakan dan ingin mengetahui mengapa dengan Ibu Tati langsung lebih baik dengan menangani. ya, seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Didit, terima kasih masukannya. Saya mengerti bagaimana tadi menginstruksi, akhirnya bagaimana untuk menanggulangi sementara karena kita tidak tahu informasi apa yang terjadi. Oke, cukup. Terima kasih Pak Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.